Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021. Pagi ini saya akan baca dari Injil Matius, pasal 24, ayat 29 hingga ayat yang ke-30, yang berkata sebagai berikut. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan, kita diingatkan di dalam Injil Matius 24 ini tentang bagaimana nanti akan terjadi di saat-saat kedatangan Tuhan yang terakhir kali bagi manusia. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita memiliki perasaan, pengertian, pemahaman tentang tanda-tanda yang kita sedang hadapi di hari-hari seperti ini. Karena misalkan seperti pandemi COVID yang sedang terjadi, Alkitab sudah katakan penyakit sampar itu akan terus berjalan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Hal ini menjadi peringatan buat kita bahwa tanda-tanda yang sedang terjadi di bawah kolong langit ini menunjukkan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sebelum kita tahu adanya pandemi COVID, ada penyakit-penyakit yang menggemparkan dunia, SARS, dan juga kita juga dengar ada HIV, dan sampai sekarang ini ada begitu banyak hal yang sedang terjadi dengan pandemi, penyakit sampar, penyakit yang membawa kematian yang tidak dapat diselesaikan dengan menemukan obat-obat yang paten untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang terkena atau terserang penyakit menular seperti itu. Dan hal inilah yang diingatkan di dalam Alkitab bahwa dunia kedokteran sedang berusaha untuk mencapai sesuatu yang baik dalam menyelesaikan masalah yang serius. Belum selesai sudah muncul yang baru. Sekarang varian yang terbaru sudah muncul dari rangkaian COVID-19. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pandemi ini tidak akan segera selesai. Tetapi Alkitab sudah katakan ini akan memakan banyak korban sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, kedatangan Tuhan itu bukan cerita biasa. Itu bukan mungkin cerita fiksi atau angan-angan. Karena di sini dikatakan dari tanda-tanda yang akan tampak pada benda-benda cakrawala yang di atas bumi ini. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak ada lagi cahayanya, bintang-bintang akan jatuh, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kekuatan yang ada di angkasa luar akan mengalami goncangan. Itu tanda. Dan itu tidak bisa dihalangi.
itu tidak bisa dianggap tidak mungkin. Kenapa? Karena sejak Yesus datang ke dunia ini, tanda di langit memberikan bukti sebagai petunjuk, memberitahukan kepada manusia akan datang, akan lahir seorang raja. Jadi kita melihat bahwa kedatangannya ke dunia ini disertai dengan kesaksian dari pihak cakrawala yang ada di atas sana. Bintang menjadi saksi bahwa seorang putra raja telah lahir, sehingga para majus datang mencari untuk membawa persembahan kepada raja yang baru lahir itu. Dan itu tidak bisa disangkali. Itu sebagai bukti sejarah yang menjelaskan bahwa cakrawala langit sudah memberi kesaksian kepada manusia bahwa dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Bulan, bintang menjadi saksi. Dan kita menjumpai kedatangannya bintang memberi kesaksian tentang lahirnya Yesus ke dunia ini. Dan itulah peristiwa yang terbesar dalam sejarah pengertian peradaban agama manusia di dunia. Sebab itu sejak kedatangannya, maka manusia membuat tarikh Masehi. Dihitung mulai dari kedatangan Yesus sebagai anak manusia di dunia ini. Itu adalah satu gambaran yang kita lihat dengan jelas dibuktikan oleh alam sebagai kesaksian kedatangan Yesus. Dan hal yang tidak kalah penting, kesaksian-kesaksian itu dibuktikan oleh alam. Karena ketika Yesus mati, Alkitab mencatat di waktu siang, di waktu panas terik, mendadak gelap gulita, mendadak tidak ada matahari, mendadak gempa bumi. Dan itulah kematian Yesus. Dalam proses itulah dunia memberi saksi. Matahari tertutup, gempa bumi untuk memberi kesaksian bahwa itulah tujuan dari kedatangannya di dunia ini, dengan bentuk tanda bintang di langit, dan kematiannya ditandai dengan terjadinya gelap gulita dan gempa bumi, menunjukkan kepada manusia misi kedatangannya selesai. Dia datang sebagai putra Allah. Dia mati sebagai anak manusia yang menebus dosa manusia dengan tanda-tanda sebagai kesaksian dari keberadaannya menebus dosa kita. Nah, kembali kita baca tadi dalam Matius 24, akan terjadi tanda-tanda kesaksian-kesaksian dari cakrawala tentang kedatangan Yesus, bahwa matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan. Itu tanda, itu kesaksian tentang kedatangan Yesus. Kesaksian tentang kedatangan Yesus adanya bintang. Kesaksian tentang kematian Yesus menebus dosa kita dengan tidak adanya cahaya matahari dan hadirnya gempa bumi. Ini adalah hal yang mengingatkan kepada saya dan saudara, kalau alam bisa menjadi saksi tentang kedatangannya dan tentang misi penyelamatannya, bagaimana dengan kita yang sudah mengalami kebaikannya, yang sudah mengalami kasih setianya, yang sudah mengalami kemurahannya dalam hidup ini? Mungkinkah kita membiarkan semua itu berlalu saja? Ataukah kita memberi respon untuk menjadi saksi? Karena jelas di dalam Matius pasal 10 ayat 5-7 di situ dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya, diutus supaya mereka pergi ke bangsa-bangsa lain dan memberitakan kabar keselamatan
supaya mereka pergi kepada domba-domba yang hilang, yaitu umat Israel, dan beritakan kerajaan surga sudah dekat. Murid-murid itu dipersiapkan untuk menjadi saksi. Ketika Yesus datang ke dunia, bintang dipersiapkan menjadi saksi. Ketika Yesus mati menebus dosa kita, matahari menjadi saksi dan gempa bumi menjadi saksi. Kita sekarang disuruh menjadi saksi. Dia mengambil 12 rasul untuk memberitakan kabar keselamatan bagi Israel, orang-orang yang terhilang, supaya mereka melihat bahwa kerajaan surga itu sudah dekat. Dan bagi kita yang hidup zaman ini, ketahuilah kita juga dipanggil untuk menjadi saksi. Karena itu dikatakan dalam Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Mengapa Yesus berkata di sorga dan di bumi? Karena waktu dia datang, bintang menjadi saksi kedatangannya. Ketika dia mati, matahari dan bumi bergoncang karena dia melakukan misi penyelamatan manusia, sehingga tidak ada kuasa di sorga, tidak ada kuasa di bumi yang melebihi kuasa yang dia miliki. Sebab itu dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Dia katakan, "Aku beserta kamu sampai matahari tidak bercahaya lagi, sampai bulan tidak punya cahaya sedikit pun, sampai bintang-bintang jatuh. Sampai saat itulah aku beserta kamu." Sebab itu kita bersyukur. Alkitab memberitahukan kepada saya dan saudara, kalau langit dan bumi bisa menjadi saksi kedatangannya, penyelamatannya bagi kita, maka dia ingatkan kepada kita orang percaya, kamu harus menjadi saksi. Karena tidak ada yang bisa menghambat kamu. Segala kuasa di sorga dan di bumi sudah ada pada dia, dan dia memberikan mandat. Jadikan kamu saksi. Jadikan dirimu sebagai kesaksian. Aku beserta sampai matahari tidak bercahaya lagi, sampai bulan tidak ada cahaya sedikit pun, dan bintang-bintang jatuh. Sampai di situ aku ada untuk kamu. Luar biasa kasih setia Tuhan. Luar biasa kesaksian yang kita harus sampaikan. Karena Allah yang datang untuk menyelamatkan kita memberikan kesaksian buat alam ini, bahwa dia datang sebagai putra Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan dia mengerjakan tugas itu sampai selesai, dan alam menyaksikan perbuatan yang ajaib itu dengan tidak ada cahaya matahari dan gempa bumi. Sebab itu kita sebagai saksi-saksi Kristus, ingatkan dirimu, yang menyuruh engkau adalah yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada kuasa yang lebih besar yang pernah ada dalam diri manusia selain yang ada pada Yesus. Karena dia katakan segala kuasa di sorga dan di bumi ada padanya. Karena itu, jadikanlah dirimu saksi. Jadikanlah dirimu berkat. Jadikanlah dirimu rambu-rambu keselamatan untuk banyak orang. Karena kerajaan sorga sudah dekat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena Engkau membuktikan kepada dunia ini tidak ada kuasa yang lebih besar yang pernah ada di bawah kolong langit ini, yaitu hanya ada kuasa yang ada di dalam Engkau. Sebab itu kami bersyukur karena Engkau kembali mengingatkan kepada kami bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi ada padamu.
Dan Engkau sendiri telah membuktikan kedatangan-Mu disertai dengan tanda pada bintang di langit. Kematian-Mu disertai dengan tidak hadirnya matahari yang tertutup awan gelap dan bintang. Dan kedatangan-Mu untuk kali yang terakhir akan disertai dengan tanda-tanda bahwa alam raya ada di dalam kendali-Mu. Sebab itu Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau juga mau menjadikan kami sebagai tanda kesaksian bagi banyak jiwa. Sebab itu Bapa, tolong pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, baik yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sibuk di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong kami supaya kami sadar keberadaan kami, di mana Tuhan beri kami kesempatan. Kami adalah saksi Kristus untuk menceritakan kerajaan surga tidak lama lagi akan datang. Sebab itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan dari terbitnya matahari hingga terbenamnya. Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami, yang menjadi tanda-tanda, yang menjadi peringatan-peringatan bagi saudara-saudara, bagi bangsa kami, bagi negeri ini, bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Kami berdoa serta bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan mohon perhatian bagi kaum wanita, hari ini ibadah pelwap dimulai pada jam 4 sore. Disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page. Terima kasih untuk perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati kita.